Zi, laki-laki yang nganter kamu semalam siapa? Sopan banget, gak seperti Bayu pacar kamu. Zia memperlambat kunyahan di mulutnya, dia menelan nasi di mulutnya dengan susah payah. Boro-boro nganterin kamu pulang sampai depan pintu, paling kamu cuma diturunin di depan gerbang. Zia hanya cengengesan. Dia tidak tahu harus berkata apa, yang papanya katakan memang benar. Bayu tidak sesopan Edwin. Dalam hati Zia ingin tertawa, ternyata di balik sikap tegas bosnya, dia juga memiliki sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Halah, paling cuma cari muka doang di depan papa. Di mana-mana itu Bayu lebih baik, lebih ganteng, lebih kaya daripada laki-laki tadi malam. Sinis Nia, dia tidak setuju dengan pendapat suaminya. Cari muka dari mana? Orang mukanya udah ganteng gitu, ngapain cari muka di depan papa? Gurau Panji, yang langsung diberi dengusan oleh Nia. Tapi, anak mama itu Bayu atau aku sih? Kan aku udah bilang kalau aku itu udah putus sama dia. Zia meletakkan sendok makannya dengan kasar. Tapi alasannya apa? Hubungan kalian itu udah berjalan lama loh, Zi. Nia menatap wajah putrinya dengan kilatan emosi. Menurutnya tidak ada laki-laki lain yang sebaik Bayu. Dia sudah cocok dengan laki-laki itu untuk dijadikan suami anaknya. Mendengar kata putus yang keluar dari bibir anaknya, membuat Nia sedikit tidak terima. Kenapa harus putus? Bayu selingkuh dengan perempuan lain di apartemennya. Terus Zia harus apa? Harus tetap menerima perselingkuhan dia gitu. Maaf ma, Zia punya hati. Coba mama bayangkan kalau papa selingkuh sama perempuan lain, hati mama bagaimana? Nia terdiam dengan pandangan datar. Sedangkan Panji tersedak minumannya sendiri. Kenapa dirinya harus dibawa-bawa? Dasar Bayu kurang ajar, geram Nia. Dia berdiri dan langsung memeluk putrinya. Maafin mama sayang. Nia mencium kening putrinya dengan penuh penyesalan. Zia hanya mengangguk di pelukan mamanya sambil menangis. Bisakah Dedi menelepon Tante Zia dan menyuruhnya datang ke rumah? Aku kangen sama dia. Miko menekuk wajahnya sambil menghampiri Dedinya yang sedang tiduran di sofa ruang keluarga. Tante Zia sibuk. Kamu mainan mobil-mobilan aja. Edwin mengusap rambut putranya, dia kembali sibuk dengan benda pipi di depannya. Gak mau, aku maunya sama Tante Zia. Miko mulai menunjukkan sifat cengengnya. Lihatlah, bocah kecil itu sedang mulai menangis sesenggukan. Fix, aku mau Tante Zia ke sini. Miko berteriak sambil menggoyang-goyangkan tangan. Edwin, bibir Edwin menghela nafas kasar. Selalu begitu, menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi. Edwin bangkit dari posisi duduknya, dia menatap putranya datar. Sedari kecil Edwin akui, dia memang sering memanjakan putranya. Itu semua karena dia tidak mau putranya bersedih. Sudah cukup putranya menangis karena tidak memiliki ibu, dia tidak mau anaknya menangis dengan alasan lain. Tapi ketika anaknya sudah sedikit besar, dia sudah mulai bersikap keras kepada dia, namun mau bagaimana lagi? Sifat manjanya semasa kecil berlanjut sampai besar. Kamu tidak bisa menyuruh Tante Zia datang ke sini dengan sinakmu. Dia itu bukan ibumu, jadi akan aku buat dia menjadi ibuku nanti. Miko berlari pergi dari hadapan Dedinya. Baginya, Tante Zia itu adalah mamanya. Sekarang dan selamanya, Dedi jahat. Miko menekuk kedua kakinya sambil menangis di pojokan kamar. Tempat itu sudah menjadi tempat favoritnya ketika dia sedang bersedih atau menangis. Kalau Tuhan tidak memberikan aku ibu, aku ingin mencari ibu sendiri. Semua orang mempunyai ibu, hanya aku yang tidak mempunyai ibu. Hanya aku, hanya aku. Kaki Miko menendang-nendang lantai kamarnya. Dia menangis dengan rasa sesak di dada. Dirinya berbeda, dirinya tidak sama, dirinya nakal, baginya Tuhan tidak sayang padanya. Bibi pernah bilang, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Lalu kenapa Tuhan tidak pernah mengabulkan doaku? Aku hanya ingin ibu, bukan mainan baru, ataupun baju baru. Tatapan nyalang Miko, membuat batin Edwin teriris. Sebenarnya dia ingin ke kamarnya, mendengar isak tangis dan ucapan anaknya, membuat tubuhnya kaku. Dan sulit berjalan. Kenapa semua orang tidak pernah mengerti diriku? Miko bersandar pada tembok kabarnya. Semua ini terasa tidak adil untukku. Sore ini Zia ketimpa siap. Dia berniat pergi ke rumah sahabatnya, tapi sesampainya di taman kompleks perumahan sahabatnya, motornya kehabisan bensin. Ini pasti mamanya tidak membelikan motornya bensin.
Karena yang dia bawa itu motor mamanya, sebab motornya masih di kantor Edwin. Dasar emak-emak, maunya kalau pergi naik motor, tapi disuruh ngebeliin bensin gak mau. Zia terus mendumel dengan kesal. Rambutnya yang panjang, membuat dia gerah. Ah, niatnya pakai motornya mama biar cepat sampai ke rumah Dara, malah mogok kehabisan bensin. Mana berat lagi. Zia mengusap keningnya yang berkeringat, namun tiba-tiba, bro, ada bola yang mengenai motornya. Karena kaget, Zia melepaskan pegangan tangannya pada motornya. Sontak hal itu membuat Zia geram. Zia berjalan menghampiri anak yang menendang bola itu. Minta maaf sama tante. Dasar anak nakal. Zia berdecak pinggang kepada segerombolan anak laki-laki di depannya. Gak mau, motor tante kan emang jelek. Paling motor tante jatuh bukan karena bola kita, tapi karena tertiup angin. Jadi tante jangan nyalahin kita. Mendengar ucapan anak itu, membuat Zia geram. Dasar anak tidak tahu sopan santun, kamu itu. Mata Zia terbelalak ketika tiba-tiba segerombolan anak laki-laki di depannya mendorong dirinya sampai tersungkur ke rerumputan taman. Jangan ganggu ibuku. Miko menatap segerombolan anak laki-laki di depannya dengan tatapan marah. Ibu, mereka semua tertawa keras, menertawakan Miko yang memanggil Zia dengan sebutan ibu. Emang kamu punya ibu? Ejek anak laki-laki yang memakai baju merah. Miko mendorong anak itu hingga tersungkur, hingga membuat anak itu menangis. Mama, teriak anak laki-laki itu, hingga seorang ibu-ibu berbadan gembul menghampiri segerombolan anak laki-laki itu. Kenapa kamu, Dit? Tanya ibu-ibu berbadan gembul itu. Pantat Adit sakit gara-gara jatuh didorong Miko. Adit terisak di pelukan mamanya. Dasar anak nakal, ibu-ibu itu memarahi Miko. Aku gak nakal, Adit yang nakal. Dia bilang kalau aku tidak punya ibu. Miko terlihat tegas dan tidak takut dengan tatapan tajam milik ibu-ibu berbadan gembul itu. Emang kamu gak punya ibu kan? Jadi jangan marah kalau ada yang bilang kamu gak punya ibu. Kenyataannya kan begitu. Ucapan ibu-ibu itu membuat Zia yang berdiri di belakang Miko marah. Bu, ibu itu udah tahu anaknya salah, tapi masih aja dibelain. Kata siapa Miko gak punya ibu? Dia itu punya ibu, saya ibunya. Zia menatap ibu itu dengan garang. Ibunya, gak mungkin, mbak ini masih kelihatan muda banget kalau menjadi ibu tuh anak. Ibu itu menunjuk wajah Miko menggunakan jari telunjuknya. Dia memang istri saya yang baru pulang dari London. Kami menikah muda, lalu ibu mau apa? Edwin tiba-tiba datang menghampiri mereka semua. Pak Edwin, saya. Edwin mengeluarkan handphone miliknya. Dia terlihat sibuk mencari sesuatu di sana. Halo, pecat HRD yang bernama Ahmad. Memangnya dia kenapa Pak? Cepat pecat, AI. Baik, Pak. Tut. Sambungan telepon terputus. Mata ibu-ibu itu terbelalak mendengar ucapan Edwin di telepon tadi. Kalau masih ingin makan enak, jangan main-main dengan saya. Sinis Edwin, Dis merangkul pundak Zia dan memeluk putranya,